40 tahun lebih kita membangun jalan tol. Dan dalam 40 tahun kita telah membangun 780 km jalan tol. Kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan, baik yang Trans Jawa maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu, menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi. Inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo ternyata di awal pengeksekusiannya tidak mendapatkan tanggapan baik. Bahkan, mega proyek Jalan Trans Sumatera ini diremehkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera pada mulanya dianggap sebagai pencitraan pemerintah pusat oleh beberapa oknum dan pihak oposisi pemerintahan yang tinggal atau berasal dari Pulau Sumatera. Saya kira Presiden harus berhenti pencitraan. Presiden pencitraan. Proyek JTTS ini bahkan didoakan mangkrak karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat saat itu yang lebih memprioritaskan harga bahan pokok dapat ditekan. Namun, semuanya berubah setelah Lampung mendapat tol pertama mereka. Proyek ambisius pemerintah di Pulau Sumatera tersebut akhirnya terrealisasikan perdana di Provinsi Lampung setelah Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pada 30 April 2015 silam. Ruas jalan tol Bakauheni Terbangi Besar sepanjang 140 km menjadi titik awal upaya mengkoneksikan seluruh kota-kota di Pulau Sumatera tersebut dengan jalan. Sejumlah ruas jalan tol yang rampung, yakni Pelabuhan Bakauheni TB Besar, TB Besar Kayu Agung, TB Penanjung Bengkulu, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, dan Medan Binjai. Sementara yang masih dalam konstruksi diantaranya ruas Binjai Pangkalan Brandan, Sigli Banda Aceh, Pekanbaru Koto Kampar, Si Cincin Padang, SP Indralaya Muara Enim, Kuala Tanjung TB Tinggi Siantar, dan Kisaran Indrapura. Adanya ruas-ruas jalan tol yang sudah beroperasi itu dengan segera menarik perhatian masyarakat Lampung untuk menjajal tol pertama di daerahnya yang diikuti oleh para pengusaha dan wisatawan dari daerah sekitar yang ingin merasakan proyek tersebut. Roda perputaran ekonomi Lampung melambung tinggi setelah adanya jalan tol di wilayah mereka. Wisatawan setiap akhir pekan memadati sejumlah tempat wisata di Lampung, dan daerah di ujung selatan Pulau Sumatera itu menjadi pintu utama perdagangan,
Melalui keberadaan jalan tol ini, Lampung menjadi pintu masuk barang dari Pulau Jawa yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Jalan tol ini juga perlahan memberikan kemudahan kepada warga maupun pelaku usaha dari provinsi sekitar Lampung yang turut membantu atas mudah dan singkatnya waktu perjalanan yang diperlukan. Menariknya, pemerintah daerah yang melihat potensi besar dengan keberadaan jalan tol di wilayah mereka pun satu persatu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengajukan proyek tersebut melintas di daerahnya. Proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.704 km ini kini menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan masing-masing pemerintah daerah dan saling berlomba untuk merampungkan dan mengebut pengerjaannya.